Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok testing SI 2023I. Di sini kami akan mempresentasikan tes skenario dari website kami, yaitu website SafeZone. Untuk pengertian sekilas mengenai tes skenario adalah deskripsi tingkat tinggi yang merangkum fungsi atau fitur dalam perangkat lunak yang perlu diuji untuk memastikan bahwa seluruh alur penggunaan sistem bekerja sebagaimana semestinya. Nah, untuk tes skenario yang pertama, ada pada website SafeZone dengan ID UCR11 untuk tes registrasi akun, di mana di sini aktornya adalah pengguna umum, eh, termasuk GUES. Kemudian untuk deskripsinya adalah registrasi ini digunakan oleh pengguna umum untuk membuat akun baru untuk login. Nah, untuk preconditionnya yang pertama, pengguna memiliki email. Yang kedua, form registrasi atau form untuk mendaftarkan akun sudah siap digunakan. Dan untuk post conditionnya adalah pengguna dapat login dan mengakses seluruh fitur lengkap yang ada di website utama maupun di dashboard pribadi. Nah, untuk skenario normalnya ada SCN 111 dengan alur yang pertama, pengguna memasukkan nama. Misalkan di sini namanya Pandi Abdullah. Dengan email pandi@gmail.com. Kemudian pengguna memasukkan password. Kemudian pengguna mengkonfirmasi password. Selanjutnya adalah pengguna mengklik button register. Nah, sistem menampilkan form login. Nah, untuk alur yang pertama ini, alur registrasi sudah sesuai dengan tes skenario. Nah, dan untuk skenario alternatifnya ada beberapa, ada 5 skenario. Nah, untuk skenario yang pertama adalah jika tidak menginput data registrasi lengkap, maka sistem akan memberikan peringatan untuk mengisi field yang belum diisi. Kita coba logout dulu, register ulang. Misalkan di sini saya memasukkan Dika, tapi tidak mengisikan email, kemudian mengisikan password, konfirmasi password, kemudian langsung register tanpa mengisikan email. Nah, di sini akan ada peringatan please fill out this field. Begitu juga dengan bagian misalkan saya tidak mengisikan nama. Nah, misalkan namanya saya hapus, registrasi, nah akan muncul peringatan kembali. Jadi untuk alur skenario yang pertama seperti itu, kemudian skenario alternatif yang kedua ada jika email tidak menggunakan add, maka sistem akan memberikan peringatan untuk menggunakan add. Nah, di sini misalkan saya tidak menggunakan add. Nah, akan ada peringatan please include an add in this email address. Nah, untuk skenario yang kedua seperti itu, dan lanjut skenario alternatif ketiga, jika password kurang dari 8, maka sistem akan memberikan peringatan untuk memasukkan password minimal 8 karakter. Nah, misalkan di sini saya cuma pakai 3, dan konfirmasinya juga 3. Oh, ini belum ditambah add. Nah, bentar, kita klik register ulang. Nah, di sini the password field must be at least 8 karakter. Nah, untuk skenario ketiga seperti itu, lanjut ke skenario alternatif keempat. Jika registrasi dengan email yang sudah terdaftar, maka sistem akan memberikan peringatan bahwa email telah digunakan. Nah, tadi yang pertama kita menggunakan Fandi. Namanya Dika, tapi kita pakai Fandi. Nah, ada peringatan this email has early been taken. Kemudian untuk skenario alternatif yang kelima ada jika password dan konfirmasi password tidak sinkron, maka sistem akan memberikan peringatan password dan konfirmasi password tidak sama. Misalkan, nah di sini saya isikan password, nah seperti ini.
Nah, akan ada peringatan the password field confirmation does not match. Untuk skenario mengenai tes skenario mengenai registrasi akun cukup sekian. Selanjutnya lanjut untuk bagian tes skenario kedua dengan ID UCR 2 dengan nama skenario login. Aktornya di sini adalah pengguna terdaftar atau user, kemudian juga admin, konselor, dan juga advokat. Nah, untuk deskripsi skenarionya sendiri adalah di mana pengguna atau seluruh aktor masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang sudah terdaftar. Untuk preconditionnya adalah pengguna atau seluruh aktor sudah memiliki akun terdaftar ya, untuk mengakses halaman login. Kemudian yang kedua, form login sudah siap digunakan. Di sini form loginnya sudah disiapkan. Untuk post conditionnya adalah pengguna berhasil masuk ke sistem dan diarahkan ke halaman utama sesuai role. Oke, untuk skenario norma yang pertama, dengan kode SCN121. Yang pertama, pengguna membuka halaman login. Kemudian pengguna memasukkan email dan password yang sudah terdaftar. Tadi ada Fandi, fandi@gmail.com. Kemudian pengguna memasukkan password. Kita kemudian mengklik button login. Nah, sistem memverifikasi data, kemudian mengautentikasi, dan pada akhirnya sistem menampilkan halaman utama sesuai role. Berhubung si Fandi Abdullah ini adalah pengguna terdaftar biasa, jadi halamannya masuknya ke dalam landing page si website. Nah, kemudian untuk skenario alternatifnya ada dua. Untuk yang pertama dengan kode SCA121. Yang pertama, jika tidak dapat menginput registrasi dengan lengkap, maka sistem akan memberikan peringatan untuk mengisi field yang belum terisi. Oke, kita coba logout dulu. Kemudian login. Misalkan emailnya kita tidak isi, tapi langsung mengisi password. Login. Nah, di sini akan ada peringatan please fill out this field. Kemudian, misalkan yang diisi email dan passwordnya tidak diisi, peringatannya juga sama, please fill out this field. Kemudian untuk skenario alternatif yang kedua ada jika email atau password salah, maka sistem akan menolak login dan sistem memberikan instruksi perintah yang benar. Misalkan pakai email Fandi, tapi passwordnya salah. Nah, di sini tidak muncul peringatan apapun. Nah, itu merupakan salah satu kekurangan dari sistem yang akan dicatat ke bagian kesalahan. Baik, untuk selanjutnya lanjut ke bagian skenario tes skenario yang ketiga dengan ID UCR 13. Nama tes skenarionya adalah melakukan pengaduan. Sebelumnya kita masuk dulu. Tes skenarionya melakukan pengaduan. Nah, pengaduan dilakukan di sini. Nah, di sini aktornya adalah pengguna terdaftar atau user yang sudah memiliki akun. Kemudian deskripsinya adalah user melakukan pelaporan atau pengaduan terkait kasus kekerasan seksual yang dialaminya atau disaksikannya. Nah, untuk precondition yang harus dipersiapkan antara lain user sudah login, yang kedua, user sudah membuka halaman pengaduan yang ada di halaman utama website. Kemudian, form pengaduan tersedia dan dapat diakses oleh pengguna. Nah, berikut adalah form pengaduannya. Untuk post conditionnya adalah data pengaduan sudah tersimpan di database dan sudah dikirimkan ke admin. Untuk skenario normalnya, yang pertama dengan kode SCN131, dengan skenario normal yang pertama, user mengklik button form pengaduan. Nah, sudah. Kemudian yang kedua, sistem menampilkan form pengaduan atau pelaporan safe zone. Sudah. Yang ketiga, user mengisi semua pertanyaan yang ada di pengaduan.
Nah, semisalkan di sini saya bertindak sebagai korban. Kemudian tanggal pelaporannya adalah hari ini, nomor telepon, kemudian nomor telepon pihak lain, kemudian domisili, selanjutnya jenis kekerasan seksual, misalkan dipukul. Cerita singkat, dipukul dengan benda tumpul. Kemudian, apakah Anda memiliki disabilitas? Misalkan tidak. Selanjutnya, nama terlapor ini opsional. Misalkan kita tidak tahu, tidak perlu diisi. Nah, di sini saya tidak tahu, kita kosongi saja. Kemudian, alasan pengaduan. Saya seorang korban. Selanjutnya, apa yang saya butuhkan? Saya membutuhkan konseling psikologis, kemudian bantuan hukum. Nah, setelah mengisi, user menekan tombol kirim pengaduan atau submit. Kita submit. Nah, sistem validasi kemudian muncul notif pengaduan berhasil dikirim. Nah, untuk skenario normalnya seperti itu. Lanjut ke skenario alternatif yang pertama. Dan cuma satu saja untuk skenario alternatifnya dengan kode SC131, di mana yang pertama, jika pengguna tidak mengisi semua kolom pertanyaan, maka sistem akan memberikan peringatan untuk mengisi field yang belum diisi. Coba kita masuk ke bagian pengaduan tadi. Nah, tapi untuk peringatan ini, semisalkan ada field tadi yang opsional tidak diisi, itu tidak akan muncul peringatannya. Tapi untuk field yang ada bintang-bintangnya, kalau semisalkan tidak diisi, akan muncul peringatan untuk mengisi field. Misalkan bertindak sebagai korban, nomor telepon pihak lain. Misalkan saya tidak mengisi domisili. Nah, di sini karena tidak ada bintangnya jadi opsional, tidak diisi, tidak apa-apa. Alasan pengaduan seorang korban, bantuan konseling. Nah, coba kita klik submit. Nah, akan diarahkan ke bagian atas. Please fill out this field. Oh ya, tadi tanggal pelaporan pun belum saya kirim. Misalkan kita isi dulu tanggal pelaporannya adalah hari ini. Tapi masih ada yang kosong di bagian domisili. Sekarang kita klik submit. Nah, ini akan tetap kembali ke atas untuk memberikan peringatan untuk pengisian. Nah, untuk alur skenario melakukan pengaduan mungkin seperti itu. Selanjutnya ke bagian tes skenario yang keempat, ada pengajuan konseling. Dengan ID UCR14, namanya pengaduan konseling dengan aktor pengguna terdaftar atau user sama seperti tadi. Untuk deskripsinya adalah user mengajukan permohonan untuk mendapatkan layanan konseling pada konselor. Untuk preconditionnya, yang pertama user sudah login, yang kedua user sudah membuka halaman konseling yang berisi konselor-konselor yang dapat dipilih. Ini. Kemudian yang ketiga, halaman form pengajuan konseling sudah siap dilakukan. Misalkan saya ingin melakukan pengaduan kepada Dr. Rina Kartika. Nah, sebelumnya untuk post conditionnya adalah data pengajuan konseling sudah tersimpan di database dan sudah terkirim pada konselor. Nah, untuk skenario normalnya ada SCN141 dengan urutan yang pertama user memilih konselor yang akan diajukan konseling. Misalkan saya memilih Dr. Rina. Nah, user mengklik button detail yang ada pada konselor yang dipilih. Nah, sudah diklik. Kemudian yang ketiga, sistem menampilkan CV. Nah, betul sudah menampilkan CV. Kemudian user mengklik button ajukan konseling. Nah, mengajukan konseling. Kemudian sistem menampilkan form pengajuan konseling. Yang keenam, user memilih layanan konseling. Nah, di sini saya memilih misalkan video call. Kemudian memilih tanggalnya semisalkan minggu depan. Yang ketiga,
juga yang selanjutnya pengisian waktu. Misalkan saya ingin jam 7 pagi. Kemudian user mengklik button submit. Nah, akan muncul notifikasi pengajuan berhasil dan kita akan kembali ke halaman utama si website SafeZone. Untuk skenario normalnya seperti itu, selanjutnya untuk skenario alternatif ada satu skenario saja dengan ID SCA141, yaitu jika user tidak menginput data pengajuan konseling dengan lengkap, maka sistem akan memberikan peringatan untuk mengisi field yang belum diisi. Nah, kita coba lagi, masuk detail, kemudian klik ajukan konseling. Nah, semisalkan di sini saya nanti tidak memilih bagian tanggal. Kita langsung klik submit. Nah, di sini akan muncul please fill out this field. Begitu juga dengan ketika saya tidak mengisi bagian pilih waktu. Nah, di sini akan muncul peringatan please enter a valid value. Baik, untuk skenario pengajuan konseling sudah cukup. Selanjutnya, untuk skenario pengajuan pendampingan hukum dengan ID UCR15, di mana aktornya adalah pengguna terdaftar atau user sama seperti sebelumnya. Untuk deskripsinya adalah user mengajukan permohonan untuk mendapatkan layanan pendampingan hukum. Untuk preconditionnya adalah user sudah login, kemudian user sudah membuka halaman pendampingan hukum yang berisi advokat-advokat, kemudian halaman form pengajuan pendampingan hukum sudah siap. Nah, post conditionnya adalah data pengajuan pendampingan hukum sudah tersimpan di database dan sudah terkirim kepada advokat. Untuk skenario normalnya di sini dengan kode SCN151 dengan urutan yang pertama, user memilih advokat yang ingin diajukan pendampingan hukum. Misalkan saya memilih Dian. Nah, user mengklik button detail. Kemudian sistem menampilkan CV advokat. Selanjutnya user mengklik button ajukan pendampingan hukum. Nah, kemudian yang kelima, sistem menampilkan form pengajuan pendampingan hukum. Kemudian yang keenam, user memilih layanan pendampingan hukum, misalkan konsultasi offline. Kemudian mengisi tanggalnya semisalkan besok. Kemudian waktunya semisalkan jam 10 pagi. Nah, kita submit, kemudian user mengklik button submit. Nah, sistem akan berikan notifikasi pengajuan berhasil dan kembali ke halaman utama website SafeZone. Nah, untuk skenario normalnya seperti itu, selanjutnya untuk skenario alternatif. Hanya ada satu skenario dengan kode SCA151 dengan alur jika user tidak menginput data pengajuan pendampingan hukum dengan lengkap, maka sistem akan memberikan peringatan untuk mengisi field yang belum terisi. Nah, kita coba ke misalkan Kristi Dewi. Nah, sudah masuk ke CV, ajukan pendampingan hukum, kemudian misalkan kita pilih voice call, misalkan tidak mengisikan tanggal. Nah, kita submit. Nah, akan ada peringatan please fill this out this field. Kemudian coba untuk mengosongi bagian waktu. Kita submit. Nah, akan muncul juga please enter a valid value. Untuk skenario pengajuan pendampingan hukum sudah cukup. Kemudian untuk selanjutnya adalah pada bagian untuk halaman admin. Nah, di sini kita logout terlebih dahulu untuk masuk ke dalam dashboard admin. Nah, ini emailnya SafeZone admin.
Baik. Oke, untuk tes skenario yang selanjutnya ini ada tambah user dengan ID UCR 201 dengan aktor admin. Deskripsinya adalah admin dapat menambahkan data user baru ke dalam sistem melalui halaman manajemen user. Untuk preconditionnya ada admin sudah login, tadi sudah login. Kemudian yang kedua, admin sudah membuka halaman dashboard admin bagian manajemen user. Oke, ini sudah terbuka. Untuk post condition-nya ada data user baru ditambahkan ke dalam database. Untuk skenario normal ini ada SCN 211. Admin mengklik tambah user. Kemudian admin mengisikan nama pengguna baru. Ini misalkan Juwita. Untuk emailnya misalkan supermata@gmail.com. Terus kemudian ini passwordnya. Oke, password pengguna baru, admin mengklik button simpan. Kemudian sistem menyimpan data pengguna baru di dalam database. Ini juga ada notifikasi tadi. Kemudian untuk skenario alternatifnya, ini ada dua skenario. Ini untuk kode SCA211. Jika tidak menginput data yang diminta dengan lengkap, maka sistem akan memberikan peringatan untuk mengisi field yang belum diisi. Oke, kita coba. Ini misalkan Sofia. Nah, misalkan emailnya kita kosongi. Nah, maka akan ada please fill all this field. Kemudian untuk skenario yang kedua, misalkan ini emailnya tidak menggunakan app, maka sistem akan memberikan peringatan untuk menggunakan app. Kemudian untuk tes yang kedua, ini sudah berhasil ya untuk UCR 201. Kemudian ini untuk UCR 202. Ini ada edit data user, kita kembali dulu. Misalkan siapa ini? Tadi yang Juwita. Untuk aktornya ini ada admin, kemudian deskripsinya admin dapat mengedit data user baru ke dalam sistem melalui halaman manajemen user. Untuk preconditionnya admin sudah login, tadi sudah login, kemudian admin sudah membuka halaman dashboard admin manajemen user. Ini sudah terbuka. Kemudian post condition data user baru yang sudah diperbarui diedit ditambahkan ke dalam database. Oh, ini mulainya dari awal tadi. Oke, admin mengklik button dengan icon edit pada data user yang ingin diubah. Tadi misalkan Juwita. Kemudian, admin mengedit data user yang ingin diubah. Tadi misalkan yang kita ubah namanya. Kemudian, admin mengklik button simpan perubahan. Setelah setelah disubmit, sistem menyimpan perubahan data user yang telah diedit dalam database. Tadi juga sudah muncul notifikasinya. Untuk skenario alternatifnya, ini ada dua, form edit data user bagian nama dan email tidak boleh kosong. Jika kosong, maka form tidak bisa disubmit dan akan ada notifikasi untuk mengisinya sesuai instruksi. Tadi misalkan Juwita, ini namanya kosong. Ini passwordnya tidak muncul karena ini field untuk mengganti password, jadi tidak usah dimasukkan. Nah, jika fieldnya kosong, maka akan ada notifikasi please fill all this field. Kemudian, misalkan form edit data user bagian email harus menggunakan add. Jika tidak menggunakan, maka akan ada notifikasi untuk memperbaikinya. Nah, ini misalkan tidak pakai add.
akan muncul notifikasi please include and add in the email address. Oke, sudah. Untuk tes skenario selanjutnya ini ada ID UCR 0203, hapus data user, aktornya admin, kemudian deskripsinya admin menghapus data user, untuk preconditionnya admin sudah login, dan admin sudah membuka halaman dashboard admin, halaman manajemen user. Ini kita sudah membukanya, untuk post condition, data user sudah terhapus dari database. Ini untuk skenario normal dengan kode SCN 2141, admin memilih data user mana yang ingin dihapus. Ini misalkan Bambang. Sebentar. Sistem memberikan notifikasi. Apakah Anda yakin untuk hapus? Admin mengklik button OK. Maka sistem menghapus data user dari database ini. Dan ada notifikasi berhasil dihapus. Untuk skenario alternatif, ini ada SCA 02141. Misalkan, jika admin mengklik button close, maka sistem akan menutup notifikasi apakah Anda yakin untuk hapus. Mohon maaf. Yang bagian ini, misalkan cancel. Mohon maaf, ini cancel, bukan close. Jika admin mengklik button cancel, kita. Maka sistem akan menutup notifikasi apakah Anda yakin untuk hapus. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya, ini ada UCR 0204, yaitu tambah data konselor, aktornya adalah admin, kemudian deskripsinya admin dapat menambahkan data konselor baru ke dalam sistem melalui halaman manajemen konselor. Nah, untuk preconditionnya, admin sudah login, yang kedua admin sudah membuka halaman dashboard admin manajemen konselor. Kemudian untuk post condition, data konselor baru ditambahkan ke dalam database. Untuk skenario normalnya, ini ada ID SCN 2041, admin mengklik tambah konselor. Kemudian admin mengisikan nama konselor, misalkan gmail.com. Deskripsinya balik. Misalkan seperti ini dokter spesialis. Spesialis. Email konselor sudah, kemudian mengisikan deskripsi, titel, kemudian foto sebentar. Ini misalkan random saja. Tidak ada kosong. Soalnya kan ini random saja fotonya. Kemudian untuk CV-nya juga. Kemudian password. Kemudian klik button simpan. Menyimpan data konsul baru di dalam database dan ini muncul notifikasi berhasil ditambah. Kemudian untuk skenario alternatif, ini ada 3 skenario. Yang pertama dengan kode SI A02041, jika tidak menginput data yang diminta dengan lengkap, maka sistem akan memberikan peringatan untuk mengisi field yang belum terisi. Ini misalkan namanya tidak diisi, deskripsi,
Silakan ini. Untuk passwordnya siapa tadi? Fiori. Nah, maka akan muncul notifikasi please fill out this field. Oke, untuk tes alternatif selanjutnya ada SCA 02042. Jika email tidak menggunakan add, maka sistem akan memberikan peringatan untuk menggunakan add. Ini namanya violin. Ini add-nya dihapus. Kemudian klik simpan. Nah, maka ada notifikasi please include an add in the email address. Kemudian untuk skenario ketiga, ada SCA 02043. Jika registrasi dengan email yang sudah terdaftar, maka sistem akan memberikan peringatan bahwa email telah digunakan. Oke, tadi misalkan emailnya cimarmata@gmail. Nah, maka the email has already been taken. Oke. Untuk skenario selanjutnya, ini ada edit data controller dengan UCR 0205. Misalkan tadi Shiva Haju. Untuk aktornya adalah admin, kemudian deskripsinya admin dapat mengedit data konselor baru ke dalam sistem melalui halaman manajemen konselor. Untuk preconditionnya, pertama admin sudah login, kemudian admin sudah membuka halaman dashboard manajemen konselor. Ini sudah terbuka. Kemudian untuk post condition, data konselor baru yang sudah diperbarui, diedit, ditambahkan ke dalam database. Ini untuk skenario normal dengan SCN 2051, admin mengklik button dengan icon edit pada data konselor yang ingin diubah. Kemudian admin mengedit data konselor yang ingin diubah. Misalkan saya ingin mengubah namanya. Gini saja. Kemudian admin mengedit data konselor yang diubah, sudah namanya saya tambahin sih. Kemudian admin mengklik button simpan perubahan. Kemudian sistem menyimpan perubahan data konselor yang telah diedit dalam database dan menampilkan ini berhasil diupdate. Nah, untuk skenario alternatif ini ada kode SCA 01031. Jika form edit data konselor bagian nama email titel kosong dan ditambahkan form edit data konselor tidak bisa disubmit. Nah, ini misalkan kosong, misalkan yang 01, simpan. Nah, please fill out this field. Ini juga begitupun semuanya. Misal nama lengkap. Siapa tadi? Shiva. Terus ini misalkan yang kosong ini bagian email. Nah, ini juga please fill this all. This field. Oke, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tes skenario hapus data konselor. Di sini ID-nya adalah UCR 206 dengan namanya yaitu hapus data konselor, di mana aktornya ini ialah admin dan deskripsinya admin menghapus data konselor.
Nah, untuk precondition, admin sudah login. Ini sudah login. Kemudian, admin sudah membuka halaman dashboard, admin halaman manajemen konselor. Ini juga sudah membuka bagian manajemen konselor. Lalu post conditionnya, data konselor sudah terhapus dari database. Untuk skenario normal, dengan ID SCN261, admin memilih data konselor mana yang ingin dihapus. Nah, di sini saya ingin menghapus data Syifa Hadjuce. Lalu admin mengklik button hapus dengan icon gambar tempat sampah. Kita akan klik gambar tempat sampah dan sistem akan memberikan notifikasi apakah Anda yakin untuk hapus. Seperti ini sudah menampilkan. Lalu kita klik admin mengklik button OK. Di sini kita klik OK dan sistem akan menghapus data konselor dari database. Akan ada notifikasi berhasil dihapus dan datanya juga dihapus. Untuk skenario alternatif, di sini ada satu skenario alternatif, yaitu jika admin mengklik button cancel, mohon maaf ada kesalahan di laporan, typo. Nah, maka sistem akan membentuk notifikasi apakah Anda yakin untuk hapus. Di sini kita akan menghapus yang data Dr. Andi Chris John, SPSI, MPSI, PhD. Kita akan hapus. Kalau kita mengklik button cancel, maka notifikasi apakah Anda yakin untuk hapusnya juga akan ditutup. Nah, selanjutnya, kita masuk ke tes skenario tambah data advokat dengan ID UCR 207. Di mana di sini yang menjadi aktor adalah admin dan deskripsinya admin dapat menambahkan data advokat baru ke dalam sistem melalui halaman manajemen advokat. Nah, di sini kita akan klik manajemen advokat dengan precondition admin sudah login dan admin sudah membuka halaman dashboard admin yaitu di manajemen advokatnya. Di sini kita sudah mengklik manajemen advokat. Selanjutnya, untuk post condition, data advokat baru ditambahkan ke dalam database. Untuk skenario normalnya dengan ID SCN271, di sini admin mengklik tambah advokat. Kita klik tambah advokat. Lalu admin mengisi nama advokat baru. Misalnya di sini saya isi namanya Immanuel Manurung. Lalu selanjutnya admin mengisikan email advokat baru. Misalnya nama emailnya manurung@gmail.com. Admin mengisikan deskripsi. Untuk deskripsinya misalnya seorang advokat yang berpengalaman di bidang seksual. Eh, seksual. Selanjutnya, admin mengisikan title. Title-nya misalnya SH-MH. Lalu, admin mengunggah foto. Misal foto ini. Dan juga admin mengunggah CV. Nah, misalnya ini. Lalu untuk password, kita akan mengisi password. Admin mengisi password. Kemudian kita akan klik button simpan dan sistem akan menyimpan data advokat baru di dalam database. Nih, kelihatan ada notifikasi berhasil ditambah dan ada data yang baru ditambahkan di sini atas nama Immanuel Manurung. Nah, untuk skenario alternatifnya ada 3 skenario. Yang pertama dengan ID SCA 02072, yaitu jika email 071, salah. Jika tidak menginput data yang diminta dengan lengkap, maka sistem akan memberikan peringatan untuk mengisi file yang belum terisi. Nah, misal di sini kita tidak mengisi yang nama, kemudian untuk email kita isi at gmail.com. Deskripsinya mengenai counseling, title-nya SHMH juga. Kemudian foto
Kemudian kita juga sudah masukin foto, tapi di sini kita tidak isikan di bagian nama lengkap. Nah, passwordnya kita sudah isi. Nah, kemudian kita klik simpan, akan ada peringatan please fill out this field, sehingga data ini tidak bisa tersimpan karena ada satu field yang belum diisi, yaitu di bagian kolom nama lengkap. Nah, kemudian di bagian kedua yaitu dengan ID SCA 02072, yaitu jika email tidak menggunakan maka sistem akan memberikan peringatan untuk menggunakan @. Nah, di sini misal namanya Rania Purba. Untuk emailnya kita tidak menggunakan Lalu, lalu di sini akan ada eh, peringatan untuk menggunakan Kita klik simpan. Please include an in the email address, yaitu di sini menjadi purba@gmail.com. Kemudian yang eh, skenario alternatif ketiga dengan ID SCA 273, yaitu jika registrasi dengan email yang sudah terdaftar, maka sistem akan memberikan peringatan bahwa email telah digunakan. Nah, tadi kita menggunakan email manurung@gmail.com, manurung@gmail.com, lalu kita klik simpan, maka di sini akan ada klik notifikasi the email has already been taken, sehingga tidak bisa digunakan. Untuk bagian tes skenario dari tambah data advokat sudah selesai. Selanjutnya ke fitur edit data advokat dengan ID UCR 0208. Nah, jadi di sini deskripsinya, admin dapat mengedit data advokat baru ke dalam sistem melalui halaman manajemen advokat. Ini kita kembali ke manajemen advokat. Nah, di sini eh, admin dapat mengedit data advokat baru ke dalam sistem melalui halaman manajemen advokat. Dengan precondition yang pertama, admin sudah login, ini kita sudah login, dan yang kedua, admin sudah membuka halaman dashboard admin manajemen konselor. Nah, ini kita juga sudah membuka bagian dashboard admin manajemen konselor. Nah, post conditionnya, data advokat baru sudah diperbaharui atau diedit, ditambahkan ke dalam database. Nah, skenario normalnya dengan ID SCN 02081, admin mengklik button dengan icon edit pada advokat yang ingin diubah. Nah, misal kita mau mengubah yang Immanuel Manurung. Nah, kita bisa mengklik bagian edit di sini. Lalu, admin mengedit data advokat yang ingin diubah. Misal di sini kita mau mengubah namanya, jadi Immanuel Putra Manurung. Nah, admin mengklik button simpan perubahan, kita klik button simpan, dan sistem akan menyimpan perubahan data advokat yang telah diedit di dalam database dengan menampilkan eh, tanda berhasil diedit. Selanjutnya, untuk skenario alternatif, di sini ada satu skenario alternatif, yaitu dengan ID SCA 2081, yaitu jika form edit data advokat bagian nama, email, dan detail kosong, maka form edit konselor tidak bisa disubmit. Nah, ini semisal kita mengedit, tapi kita ngosongin namanya, lalu mengklik simpan, maka kita tidak bisa mensubmit dan akan muncul tanda please fill out this field. Selanjutnya, untuk eh, tes skenario yang edit data advokat sudah selesai, kita lanjut ke hapus data advokat. Nah, di sini hapus data advokat memiliki ID UCR 0209, yaitu aktornya admin. Nah, deskripsi di sini admin menghapus data advokat. Untuk precondition, adminnya sudah login, ini kita sudah login juga, dan admin sudah membuka halaman dashboard admin di bagian halaman manajemen advokat. Kita sudah mengklik bagian manajemen advokat. Nah, post conditionnya, data advokat sudah terhapus dari database. Untuk skenario normal, dengan ID STN 02091, di sini admin memilih data advokat mana yang ingin dihapus. Nah, di sini kita ingin menghapus data yang Immanuel Putra Manurung. Kita lalu admin mengklik button hapus dengan icon gambar tempat sampah. Di sini ada icon gambar tempat sampah, dan kita klik tersebut.
Sistem memberikan notifikasi apakah Anda yakin untuk hapus. Nah, di sini kita, mohon maaf Pak. Nah, di sini, mohon maaf ada kesalahan Pak. Kondisinya lagi tidak efektif. Nah, lanjut di sini akan ada button. Apakah Anda yakin untuk hapus? Lalu kita akan klik button OK. Dan sistem akan menghapus data advokat dari database. Nah, jadi di sini data tentang Immanuel dan Putra Manurung itu sudah tidak ada. Untuk selanjutnya yaitu untuk tambah data event kegiatan dengan ID UCR 0210 dan aktornya adalah admin. Deskripsi admin dapat menambahkan data event kegiatan baru ke dalam sistem melalui halaman manajemen event kegiatan. Untuk precondition yang pertama, admin sudah login. Admin sudah login, lalu admin sudah membuka halaman dashboard manajemen event kegiatan. Nah, ini sudah dibuka ya. Satu post conditionnya data event kegiatan baru ditambahkan ke dalam database. Untuk skenario normal dengan ID SCN 02101 yang pertama, admin mengklik tambah event. Lalu admin mengisikan nama event. Lalu admin mengisikan nama event baru. Admin, maaf salah. Admin memasukkan gambar. Iya, aku nomor belum bisa. Admin masukkan gambar. Lalu memasukkan lokasi event. Dan selanjutnya memasukkan tanggal dilaksanakannya event. Nah, simpan dan akan disimpan di dalam database dan memunculkan instruksi berhasil. Ini yaitu skenario alternatif dengan ID SCA 02101. Jika tidak menginput data yang diminta dengan lengkap, maka sistem akan memberikan peringatan untuk mengisi field yang belum terisi. Nah, misalkan kita isi tadi yang seminar, tapi tidak diisi semuanya, maka akan ada notifikasi untuk mengisi dengan benar. Untuk selanjutnya itu edit data event kegiatan dengan ID UCR 0211 dengan deskripsi admin dapat mengedit data event kegiatan baru ke dalam sistem melalui halaman manajemen event. Untuk preconditionnya, admin sudah login, lalu admin sudah membuka halaman dashboard admin manajemen event kegiatan. Nah, ini sudah dibuka. Lalu data event post conditionnya yaitu data event baru yang sudah diperbarui terjadi ditambahkan ke dalam database. Untuk skenario normal yang pertama dengan ID SCN 02111, admin mengklik button dengan icon edit pada data event yang ingin dirubah. Nah, diklik, lalu admin mengedit data event yang ingin diubah. Seminar diganti dengan webinar. Nah, munculkan notifikasi berhasil. Setelah itu, skenario alternatif yang selanjutnya yaitu dengan ID SCA 02111. Jika form edit data event di bagian nama email vertikal kosong, maka form edit data password tidak dapat disubmit. Jadi,
Nah, jadi emailnya kosong, nggak bisa untuk disimpan. Untuk selanjutnya yaitu hapus data event dengan ID UCR 0212 dengan aktor admin dan deskripsinya admin menghapus data event. Preconditionnya admin sudah login dan admin sudah membuka halaman-halaman dashboard. Admin manajemen event ini sudah terbuka. Lalu untuk post conditionnya yaitu data event sudah terhapus dari database. Skenario normal yang pertama dengan ID SCN 2121 yaitu admin memilih data event mana yang ingin dihapus. Misalkan ini, lalu admin mengklik button hapus dengan icon gambar tempat sampah. Lalu sistem akan memberikan notifikasi apakah Anda yakin untuk hapus. Admin mengklik button OK. Nah, sistem akan menghapus data event dan memunculkan notifikasi berhasil menghapus data. Untuk skenario alternatifnya ya dengan ID SIA 02121, jika admin mengklik button close, maka sistem akan menutup, maksudnya cancel, maka akan menutup notifikasi apakah Anda yakin untuk hapus. Jadi akan menghilang. Nah, untuk selanjutnya yaitu cetak data pengaduan. Dengan nama cetak data pengaduan, aktor admin dengan ID UCR 213, deskripsinya admin mencetak data pengaduan dan preconditionnya admin sudah login, admin sudah membuka halaman dashboard admin, halaman data form pengaduan. Jadi kita buka dulu halaman dashboard admin dalam halaman form pengaduan. Lalu post conditionnya laporan data pengaduan sudah dicetak dalam bentuk PDF dan tersimpan di device yang digunakan. Untuk skenario normalnya dengan ID SIN 02131, admin mengklik button dengan icon gambar mata. Sistem menampilkan halaman informasi lain dari pelapor. Nah, selanjutnya admin mengklik button print. Nah, selanjutnya sistem akan menampilkan detail data pengaduan dari pelapor. Admin mengklik icon unduh. Nah, lalu sistem akan mengunduh tempat cetak data pengaduan dalam bentuk PDF dan menyimpannya pada device yang digunakan. Untuk skenario alternatifnya dengan ID SIA 021131, jika admin mengklik button close, maka sistem akan menutup halaman informasi lain dari pelapor. Jadi admin klik close, sistem akan menutup halamannya. Lalu untuk yang kedua dengan ID SIA 02132, jika pada halamannya menampilkan detail data pengaduan admin mengklik icon print, maka sistem akan mencetaknya di printer dan memasukkan data pengaduan dalam bentuk kertas. Nah, di sini jika nyambung dengan printer akan di print dalam bentuk kertas. Untuk selanjutnya yaitu hapus data pengaduan dengan ID UCR 0214 dengan aktor admin dan deskripsinya adalah admin menghapus data pengaduan. Untuk preconditionnya yang pertama admin sudah login dan admin sudah membuka halaman dashboard admin halaman data form pengaduan.
Untuk post conditionnya yaitu data pengaduan sudah terhapus dari database. Untuk skenario normal yang dengan ID SIN 02141, admin memilih data pengaduan mana yang ingin dihapus. Misalkan yang ini. Nah, lalu admin mengklik button hapus dengan icon gambar tempat sampah dan sistem akan memberikan notifikasi yakin mau hapus. Lalu admin mengklik button OK dan sistem akan menghapus data pengaduan dari database. Untuk skenario alternatifnya dengan ID SIA 02141, jika admin mengklik button close, maka sistem akan menutup. Maksudnya cancel, akan menutup. Nah, selanjutnya kita masuk ke dashboard user. Yang pertama kita harus logout dulu. Nah, dengan ID UCR 0301 dengan nama hapus data pengaduan, aktornya user dan deskripsinya user menghapus data pengaduan dengan precondition. Yang pertama, user sudah login. Nah, kita login dulu. Dengan email misalnya della@gmail.com. Nah, passwordnya yaitu della 12. Nah, passwordnya sesuaikan saja, lalu login. Oke, lalu user sudah membuka halaman dashboard user, halaman data form pengaduan. Di sini kita klik dulu. Dan ini adalah kita klik dulu bagian pengaduan. Untuk post conditionnya, data pengaduan sudah terhapus di database. Nah, untuk skenario normal yang dengan ID SIN 03011, yang pertama, user memilih data pengaduan mana yang ingin dihapus. Misalkan yang ini, user mengklik button hapus dengan icon gambar dengan del. Lalu sistem memberikan notifikasi yakin mau hapus, dan user mengklik button OK. Dan sistem akan menghapus data dari pengaduan dari database. Untuk skenario alternatifnya dengan ID SIA 03011, jika user mengklik button close, maka sistem akan menutup notifikasi yakin mau hapus. Jadi seperti tadi, jika diklik cancel, maka akan menutup notifikasi tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu konfirmasi pengajuan dengan ID UCR 0401. Oh iya, untuk ini di dashboard konselor, jadi kita harus logout lagi dan login ke dashboard konselor. Nah, untuk aktornya yaitu konselor dengan deskripsinya adalah konselor melakukan konfirmasi terhadap permintaan pendampingan yang diajukan oleh pengguna. Untuk preconditionnya, konselor sudah login, jadi kita harus login dulu. ina@gmail.com. Login. Nah, konselor sudah membuka halaman konfirmasi pengajuan. Terdapat minimal satu permintaan pendampingan yang masuk ke sistem. Jadi, di sini ada 3. Nah, setelah itu, post kondisinya data pengajuan sudah terkonfirmasi. Skenario normal dengan ID SIN 04011. Yang pertama, konselor login ke halaman pengajuan pendampingan hukum. Yang kedua, konselor memilih menu pengajuan pendampingan hukum. Mohon maaf ini typo, maksudnya ini ada konselor. Pengajuan pendampingan, pengajuan konseling maksudnya. Nah, konselor memilih salah satu pengajuan, misalnya yang ini. Lalu konselor melihat detail pengajuan. Ini detailnya ini di sini. Lalu konselor mengklik konfirmasi dan sistem akan mengubah status menjadi dikonfirmasi di bawahnya dengan status confirm. Untuk skenario alternatifnya tidak ada.
Lanjut ke dashboard advokat, jadi kita harus login dulu dan login kembali ke dashboard advokat. Dan emailnya, masukkan email dan passwordnya. Dan login. Oh, salah typo. Nah, sebentar. Nah, ini untuk namanya yaitu konfirmasi pengajuan dengan ID UCR 0501 dengan aktornya yaitu advokat dengan deskripsinya advokat mengonfirmasi pengajuan. Untuk preconditionnya advokat sudah login. Nah, advokat sudah membuka halaman konfirmasi pengajuan di sini. Buka dulu. Lalu post conditionnya data pengajuan sudah terkonfirmasi. Untuk skenario normal dengan ID SCN 055031, yang pertama advokat login ke halaman pengajuan pendampingan hukum. Sudah login ke halaman pengajuan, lalu advokat memilih menu pengajuan pendampingan hukum. Nah, advokat memilih salah satu pengajuan, misalkan kita memilih yang ini, pengajuan ini, lalu advokat melihat detail pengajuan ini, detailnya yaitu yang ini, email, tanggal, waktu. Advokat mengklik konfirmasi. Dan sistem akan mengubah status menjadi dikonfirmasi atau confirm. Nah, untuk skenario alternatifnya tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari Oke, saya kembalikan ke rekan saya. Baik, mungkin sekian untuk pemaparan mengenai tes skenario dari kelompok kami mengenai website SafeZone. Kemudian untuk penemuan bug maupun kesalahan yang terjadi dalam sistem akan kami catat ke dalam laporan yang sebelumnya sudah dicatat di device lain, nanti akan dimasukkan ke dalam laporan dan misalkan ada penambahan kesalahan lagi akan kami tambahkan pula. Mungkin cukup dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.